Oke, welcome to Blackboard. Oke, hari ini kita akan membahas mengapa musik haram kok lebay gitu. Oke, kita akan bahas dari based on science dan ya ada dua pembahasan apa efek bagi yang pertama apa itu gelombang otak dan apa efek dari musik untuk gelombang otak. Oke, kita ke poin pertama, tapi sebelumnya kita akan Here we go again, somber waves on my heart. Padahal liriknya nggak tahu nih. There's a moment's breathe out, there's waves and I can't stay. I just really again, so I'll be there. I'm still loving you. Maaf kalau palas. Itu lagu galau. Oke, poin pertama. Poin pertama adalah gelombang otak. Apa itu gelombang otak? Gelombang otak itu adalah sebuah aliran energi yang dihasilkan dari otak kita. Itu frekuensi. Frekuensi disebutnya juga frekuensi. Jadi ada sebuah neurotransmitter di otak kita. Neurotransmitter itu bioelectrical dalam brain yang mengalirkan aliran energi. Contohnya refleks ya, refleks. Dan suara juga I don't wanna miss a day. Nah, itu dari neurotransmitter. Begitupun vibration dari sini semua. Oke, ada 5 gelombang otak. Yang pertama ada delta. Delta itu dimana posisi kita ketika tidur lelap. Dan delta itu sendiri memproduksi banyak hal, salah satunya anti-aging, terus juga human growth hormone. Dua aja yang gue sebutin ya, anti-aging sama human growth hormone, dan banyak lagi. Pokoknya ketika lo tidur, lo memperbaiki tubuh lo ya sendiri, kayak kayak inflamasi dalam tubuh lo diperbaiki di posisi otak delta, gelombang otak delta. Yang kedua ada theta. Nah, dimana gelombang otak theta itu aktifnya ketika lu keadaan setengah ngantuk atau setengah tidur. Jadi kayak lu meditasi, kalau udah fokus banget lu masuk, itu namanya theta. Atau lu berdoa, atau lu ngantuk lah, itu theta. Yang ketiga ada namanya alpha. Nah, disinilah di gelombang otak alpha ini dimana kita lagi dengar musik, relax, santai. So disitulah kreasi datang, disitulah inspirasi datang tuh dari situ, di gelombang otak alfa. Nah, setelah alfa ada namanya beta. Beta adalah ketika lu bekerja, di mana otak lu dan fokus lu lagi dikuras banget. Nah, biasanya delta tuh memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon stres ketika lu dalam tekanan kerja, or lu ada tujuan, goal, or deadline. Yang terakhir ada gamma. Nah, di gamma itu adalah frekuensi otak, frekuensi gelombang otak yang paling tinggi ketika lo panik. Nah, itulah kenapa ketika lo lari nih, kalau lo lagi lari panik, lo bisa loncat. Pas dikejar anjing tuh bisa loncat setinggi-tingginya, lebih tinggi dari biasanya, karena itu adalah suatu efek dari neurotransmitter, aliran listrik dari otak yang namanya bioelectrical. So, itu secara sains. So, apa efek musik untuk gelombang otak tersebut? Maka akan kita bahas di bagian kedua. Oke, dikutip dari Halo Sehat, efek dari musik untuk gelombang otak yang tadi gue sebutin, yang 5 tadi, adalah yang pertama, musik memicu perkembangan otak. Saat dilahirkan, otak bayi tidak sama seperti pada otak orang dewasa. Otak akan mengalami proses diferensiasi saat masa kanak-kanak. Proses ini terjadi dengan mengenali lingkungan sekitar, terutama mengenali suara, ucapan, serta nada tertentu. So, studi dari Nina Kraus yang dimuat di website Life Science menunjukkan bahwa orang berlatih main alat musik dapat merespons suara dan bahasa lebih baik. Guys, mereka juga akan cenderung mengalami proses penuaan otak yang lebih lambat. Dalam studi lainnya, Kraus juga menemukan bahwa berlatih alat musik bisa meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendengarkan dalam suasana bising
dan mengenali aspek emosi dari suatu ucapan. Nah, dari sini nih kita poin pertama ini lebih ke yang tadi alpha itu. Jadi lu bisa nangkap sesuatu karena lu relax dan lu bisa membedakan mana emosi mana enggak. So di poin kedua dari Halo Sehat ini adalah membantu otak berpikir lebih kreatif. Ya iyalah, tadi kan gue udah bilang kalau di gelombang otak yang ketiga di alpha itu dimana kita relax dan lebih kreatif. Setiap mendengarkan musik yang baru, otak kita akan membentuk sebuah struktur kecil baru berdasarkan rangkaian nada yang didengar. So, tergantung genre juga, jazz, pop, dangdut, koplo, bla bla bla. Itu menciptakan suatu sel-sel baru agar otak kita lebih aktif. Proses tersebut juga membantu kita membentuk cara berpikir baru. Jadi kalau lu dengerin lagu dangdut, ya lu berpikirannya kayak orang-orang dengerin dangdut. Oke, fakta menarik lainnya adalah jika kita rajin mengikuti tren musik untuk mendengarkan musik yang baru dapat meningkatkan kreativitas. Ya, tapi kalau yang sekarang ini gue sedikit bingung nih kreativitas ini karena lagunya gitu kan. Jadi agak sedikit bingung. Dan memang banyak orang terutama yang sudah tak muda lagi lebih suka mendengarkan lagu-lagu dari masa mudanya dibanding lagu-lagu baru. Ya iyalah, lagu masa muda tuh lebih enak yang tadi gue nyanyiin Stilo Bingung itu kan. Lagu-lagu baru. So, mungkin tidak terlalu enak didengar karena otak kita tidak terbiasa dengan rangkaian nada tersebut. Tetapi rutin mendengarkan musik baru justru dapat mendorong otak untuk memahami hal baru. Ya, ini benar. Nanti kita bahas terakhir. Yang ketiga, membantu mempelajari bahasa baru. Rangkaian nada dari musik menimbulkan respon yang mirip dengan bahasa. Baik nada maupun bahasa disimpan pada struktur otak yang berkaitan dengan proses motivasi dan reward serta emosi. Mempelajari bahasa dari lirik lagu tertentu yang menggunakan bahasa lain selain bahasa ibu kita akan membuat otak lebih cepat mengingat dan memprediksi struktur kalimat dan bahasa yang digunakan di lagu tersebut. Dengan cara tersebut, bahasa diproses dan diingat bersamaan dengan nada pada bagian otak besar dan amigdala. Amigdala itu bagian otak. Lupa. Amigdala, bukan di lobus frontal yang digunakan untuk menghafal atau mengingat. Oke, itu guys. Yang 4, memicu distraksi. Distraksi terjadi pada saat otak tidak merespon suatu stimulus secara normal. Hal tersebut tentu bermanfaat jika kita ingin menghindari stimulus yang membuat kita berhenti beraktivitas. Contohnya saat kita sedang berolahraga. Wow. Saat berolahraga, stimulus yang paling sering muncul adalah rasa lelah yang dikirimkan oleh tubuh kepada otak yang memberi perintah untuk berhenti dan beristirahat. Dengan mendengarkan musik, ini keuntungannya ketika dengar musik nih, otak akan lebih banyak memproses suara yang diterima dibandingkan fokus pada rasa lelah. Wow, pantas gue kalau denger musik nggak capek cuy. Iya kayak ngebam terus. Tetapi cara ini mungkin hanya efektif untuk aktivitas olahraga ringan dengan gerakan berulang serta tidak menimbulkan nyeri. Jadi ya kalau kita latihan beban yang terlalu berat maybe enggak ya, kayak jogging, lari, jalan kaki mungkin maybe efektif, tapi kalau itu ya kurang yang lainnya. Oke, yang terakhir poin kelima, membantu mengingat. Musik dapat memicu kerja otak dalam menggali suatu informasi yang diingat oleh seseorang ibu. Seseorang? Pakai ibu? Kok pakai ibu? Masih belum diketahui bagaimana sebenarnya mekanisme tersebut terjadi, namun terdapat teori bahwa hal tersebut mirip dengan fenomena sinestesia, di mana otak seseorang memunculkan persepsi berupa gambar dan emosi saat mendengar suatu musik atau lagu. Berdasarkan hasil beberapa studi, beberapa penelitian juga sepakat bahwa rangkaian nada dapat membantu pasien dengan gangguan demensia atau trauma otak untuk mengingat lebih baik. So, gengs, inilah 5 efek bagi gelombang otak yang tadi kita bagi otak ya, yang kita bahas. Luar biasa. Terus kenapa haram? Kadang suka lucu ya haram. Oke. Oke, bagi yang kurang jelas karena gue bacanya terlalu cepat mungkin, boleh linknya ada di bawah, silakan diklik linknya di bawah. So, pertanyaannya kita akan berdiskusi masalah kenapa musik haram. Guys, gue juga masih sedikit bingung kenapa disebut musik haram.
Ya tapi pas gue lihat dari gelombang otak tadi, alfa, theta dan lain-lain, itu korelasinya masuk sebenarnya dengan apa yang disebutkan oleh salah satu agama, bahwa musik itu haram. Tapi nggak semua musik menurut gue, ya kan? Ya nggak. Ya bagi yang punya pandangan tersendiri tentang ini, silakan komen di bawah. Mungkin ada pandangan atau ada komentar-komentar yang mungkin gue salah kali. Oke, kita kerangkuman. Poin terakhir dari tadi kita baca masalah biologis dan efeknya musik bagi otak kita. Rangkuman. Oke, kita kerangkuman. So, bagi salah satu agama yang mengharamkan hal tersebut, ya kita korelasikan saja pada pertama ya, poinnya rangkumannya di satu adalah tujuan. Tujuan kita mau bawa kemana nih musik? Kalau tujuan kita cuma sedih-sedih, galau dan lain-lain, ya buat apa gitu. Lagi pula kan kita bisa berdoa dengan agama masing-masing. Misalnya apa nih? Siapa yang kita sedihin, doakan jadi lebih baik. Itu lebih bermanfaat gitu loh. Ya nggak sih, dibanding kita sedih-sedihan dengan musik, kurang. Nah habis itu juga pada poinnya sebenarnya kalau musik ini dibawa, maybe pandangan gue, kalau musik ini dibawa untuk menghilangkan kesadaran, maybe itu. Jadi tujuannya kemana gitu loh. Kalau menghilangkan kesadaran kayak biar lupa akan masalah. Ya masa mau lupa akan masalah, gengs? Kita masalah kan harus cari solusi, ya nggak sih? Minta solusi dari Tuhan, atau kita bisa bekerja lebih giat untuk mendapatkan solusi tersebut gitu loh. Jadi tergantung tujuan. Dan ada benernya juga kalau diharamin. Mungkin diharamin karena takut ada orang yang nggak bisa menangkap hal tersebut gitu loh. Nah ini makanya kita bahas gitu loh. Ini kita bahas tujuannya kemana, tergantung tujuan lagi baliknya. Kalau cuma untuk galau-galauan, untuk seneng-seneng, untuk melupain kesadaran, nah itu bahaya gitu loh. Oke, poin kedua di rangkuman, cara kita ngedengar musik. Nah kalau gue sendiri pribadi masih denger musik, walaupun memang ada di pihak gue yang mengharamkan musik, gue masih ngedengerin musik buat olahraga. Jujur aja, kenapa gue masih denger musik? Karena olahraga gue sedikit lebih berat dari biasanya. Bukan jalan kaki makan tempe mendoan, atau cuma jogging 10 menit makan tempe mendoan atau ketoprak, enggak gitu loh. Kadang gue kosongin perut banget baru olahraga. Nah gue butuh yang sesuatu yang ngebam gitu loh. Dan setelah itu gue minta maaf, karena kan hal ini nih tersembunyi ya. Gue juga ada beberapa ulama ngomong boleh, ada beberapa ulama ngomong enggak. Nah daripada gue salah atau bener, karena gue bingung ya pada ribut apa segala, mendingan gue minta maaf lah. Ini hal subhat yang tanda tanya. Nah untuk apa dan caranya apa gitu loh. Cara lo ngedengerin, kalau lo datang ke klub terus lo sambil minum-minum, ya udah jelas lah nggak bener, ya nggak? Ya kan, intinya kan kita jangan ngilangin kesadaran gitu loh. Jadi poin kedua adalah cara ngedengerinnya gimana. Oke, masuk ke poin ketiga. Oke, poin ketiga, benefitnya. Tadi kita udah ngomong masalah 5 benefit dari mendengar lagu. So, untuk otak, ya nggak? Apa otak kita tuh, apa fungsinya gitu loh. Maksud gue, fungsi musik untuk otak tuh tadi udah dijelasin apa aja efeknya terhadap otak kita dan gelombang otak kita. Ya. So, jadi gini, ini sih opini gue ya, pandangan gue. Keuntungannya udah ada nih, tapi gimana caranya? Kan tadi udah ngomong, balik lagi ke poin kedua, gimana caranya dan apa tujuannya, ya nggak? Ya kan, jadi kalau ada yang lebih ngerti maybe dari gue, ya komen di bawah. Tapi kalau menurut gue pribadi, bagi kaum muslim ya lebih baik zikir, bagi kaum Kristen lebih baik berdoa, novena or apa, Buddha lebih baik meditasi, Hindu lebih baik meditasi. Jujur sih, gue lebih kagum sama orang-orang Hindu dan Buddha. Mereka bisa tanpa ayat, tanpa apapun mereka bisa. Ada sih yang om, ada yang apa, itu keren. Karena menurut gue mereka bisa menenangkan diri tanpa sebuah eksternal, internal. Mereka bisa menenangkan diri dari internal tanpa eksternal. Apa itu eksternal? Ya lagu, ya minuman bir lah, ya rokok, ya bla bla bla, itu eksternal. Tapi internal tuh dia bisa kosong. Nah kalau di muslim sendiri kan namanya tafakur atau berdiam diri. Itu hebatnya umat-umat Hindu dan Buddha yang bener ya. Kalau yang nggak bener ya ada juga. Yang di muslim juga ada juga yang nggak bener, di Kristen juga ada juga yang nggak bener, di semua agama ada juga yang nggak bener kok. Ya kalau kalian pada jujur, nggak terlalu skeptis atau nggak terlalu skeptis dan
sih namanya tuh terlalu yang berlebihan dalam segala hal, lu akan memandang sesuatu tuh secara objektif gitu loh. Iya nggak sih? Ya so that's it. Tujuan, cara, benefitnya apa gitu loh. Kalau gue sendiri pribadi, opini gue selalu masih denger lagu, tapi gue kurang-kurangin. Kadang gue naik motor atau apa, gue kurangin, jangan denger lagu lah, karena ini halnya subhat kan, gue istighfar atau apa kayak itu bagi gue. Nah bagi lu apa, kayak doa atau apa. So jangan galau-galau gengs, jangan cari hal untuk lari dari masalah. Kita harus bisa percaya diri, kita harus bisa pakai diri kita nih. Tuhan udah ngasih segala hal di tubuh kita nih untuk kita bisa menghilangkan masalah kita sendiri. Dengan apa? We have a mind. The electrical listrik di dalam tubuh kita ada air, ada tanah, udah kayak Avatar The Legend of Aang, api. Air, enggak gitu. Kita udah ada semua, listrik, air, tanah, api di dalam tubuh kita semua. Gimana cara kita kontrolnya aja, gitu loh. Nah kalau nggak tahu caranya, maka saya akan mengadakan kelas meditasi. Enggak lah. Oke, itu ya gengs. Bagi ada yang kurang jelas, silahkan klik linknya di bawah. Dan kalau ada yang mau komen, silahkan komen. Mungkin ada yang lebih ngerti, silahkan komen di bawah. Thank you for watching. Dan penutupannya adalah wise man say. Enggak lah. Bye. Thank you for watching. Bye.